Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas Manajemen Teknologi dan Inovasi, kelas B. Perkenalkan, nama saya Mujizat Alam dan rekan saya Ekwan Ngabdi Raharjo. Kami akan melaksanakan paper review dengan judul Study on Frugal Innovation and Re-Engineering of Traditional Technique. Dengan dosen pengampu kami adalah Bapak Dr. Insinyur Tatang Ataufik MSc dan Prof. Dr. Insinyur Triwijaya MN. Tujuan daripada penelitian ini adalah mengidentifikasi dari potensi inovasi yang hemat yang kemudian dapat diimplementasikan di Eropa. Jadi secara khusus menunjukkan bagaimana kompetensi Eropa di bidang industri dan teknologi kunci yang memungkinkan dapat dimanfaatkan dalam solusi yang hemat dan memberikan saran tentang bagaimana potensi ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam mendukung pertumbuhan yang cerdas dan berkelanjutan serta inklusif melalui penelitian dan juga kebijakan inovasi. Dimana kalau kami ambil garis besar bahwa inovasi frugal atau frugal innovation adalah dimana kita dapat memberikan nilai lebih untuk lebih banyak orang, namun daripada sumber daya yang lebih sedikit. Jadi bagaimana secara umum menggambarkan proses inovasi ini memiliki beberapa tantangan, di antaranya adalah sumber daya yang terbatas. Di mana menurut Kroll et al. Tahun 2016 bahwa dimensi frugal innovation ini terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama dimensi solusi yang memiliki karakteristik bahwa frugal innovation ini harus sederhana dan juga sesuai dengan kebutuhan. Dimana kalau kita melihat memang frugal innovation ini berkembang di negara-negara berkembang dibandingkan negara maju karena memiliki keterbatasan daripada sumber daya. Dan juga dimensi proses inovasi, di mana frugal innovation ini digerakkan oleh kebutuhan bahwa ada kebutuhan permasalahan yang kemudian harus diselesaikan, maka muncullah kreativitas di dalam menemukan inovasi dari keterbatasan sumber daya yang ada. Yang ketiga adalah dimensi potensial sosial ekonomi, di mana nilai lebih dari suatu barang atau dari suatu teknologi yang diciptakan harus mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga hemat daripada sumber daya dan merupakan daripada transformasi yang kemudian dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Kami melihat bahwa kajian mengenai frugal innovation ini sangat relevan dengan Eropa dari berbagai perspektif. Yang pertama, kalau kita melihat bahwa frugal innovation ini adalah peluang pasar bagi perusahaan Eropa, baik di negara yang berkembang maupun di Eropa itu sendiri. Karena yang tadi kita sebutkan bahwa memang proses kreativitas terhadap inovasi dari sumber daya yang terbatas itu seringkali muncul daripada negara-negara yang berkembang. Yang kedua, ini selaras kuat dengan visi dari Uni Eropa, di mana sains terbuka, inovasi terbuka, dan juga terbuka untuk dunia. Dan hal ini menawarkan cara baru untuk menciptakan nilai daripada kompetensi Eropa dalam teknologi kunci yang memungkinkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dan yang ketiga adalah frugal innovation atau inovasi hemat ini dirancang untuk memberikan deep impact terhadap sosial ekonomi dan potensinya dalam mengatasi tantangan sosial cakrawala tahun 2020. Jadi, secara umum, frugal innovation ini adalah proses inovasi yang lebih luas, di mana mencari sumber teknologi yang ada dan kemudian menggabungkannya. Jadi, tidak melulu kemudian teknologi kita create baru, namun teknologi yang sudah ada, kemudian kita lakukan inovasi dan kreativitas sehingga mampu dijangkau oleh masyarakat. Dan Eropa memiliki sumber daya dan kapasitas teknologi yang dapat digunakan untuk mengembangkan frugal innovation ini dengan karakteristik daripada Eropa itu sendiri. Namun memang proses ini tidak akan terjadi secara organik atau secara instan karena ada beberapa alasan. Contohnya pertama adalah permintaan pasar saat ini sangat terbatas, di mana kapasitas tersebar di berbagai pelaku usaha yang belum tentu mampu menemukan peluang yang terhubung antara inovator, kemudian juga pemodal, serta konsumen atau daripada masyarakat yang akan menikmati teknologi tersebut. Next. Nah,
Metodologi dan studi kasus di dalam penelitian ini, di mana selama fase konseptual pertama studi ini, ada 8 hipotesis utama yang didefinisikan. Pertama adalah mentalitas untuk inovasi hemat atau frugal innovation ini tidak terbatas pada negara berkembang, namun juga bagi negara-negara di Eropa yang memang lebih mengedepankan daripada investasi terhadap teknologi. Di Eropa, pengembangan teknologi sebagian besar masih dilakukan pada fokus keunggulan. Jadi memang inovasi teknologi yang di-create di Eropa lebih berfokus adalah bagaimana menciptakan teknologi yang high-tech, tetapi seringkali mengabaikan daripada apakah mampu dijangkau oleh kalangan masyarakat ataupun tidak. Ketiga adalah banyak pengembangan teknologi ini kurang terbuka dan juga tetap terputus dari pengguna. Artinya seringkali inovasi-inovasi yang kemudian diciptakan itu tidak berasal dari kebutuhan masyarakat yang ada. Dan kemudian teknologi baru mungkin menjadi platform di mana solusi hemat ini dapat dikembangkan. Yang tadi disebutkan bahwa di mana teknologi itu baik itu baru ataupun juga teknologi yang lama kemudian dikembangkan adalah bagian daripada kita menciptakan inovasi-inovasi yang lebih hemat, yang mampu dijangkau, namun juga menyelesaikan daripada permasalahan yang ada di masyarakat. Dan semakin banyak pelanggan Eropa menunjukkan keterbukaan untuk membeli solusi hemat. Jadi memang sebelum tahun 2020 terlihat bahwa Eropa lebih mengedepankan daripada teknologi-teknologi yang high-tech, artinya teknologi-teknologi yang tinggi, tetapi mengabaikan daripada dari segi inovasi-inovasi yang hemat. Namun menjelang menutup tahun 2020, masyarakat Eropa terbuka untuk bagaimana bisa menerima daripada teknologi-teknologi hasil daripada inovasi-inovasi yang hemat. Dan pasar ekonomi kemudian berkembang, memberikan potensi besar untuk solusi yang hemat. Dan banyak perusahaan dengan ide bagus akan merasa sulit untuk mengukur penyediaan solusi hemat, karena memang seringkali perusahaan-perusahaan di Eropa saat itu mengedepankan bagaimana investasi teknologi yang tinggi sehingga sulit untuk bisa memberikan produk-produk yang terjangkau. Dan peningkatan akses ke solusi hemat tidak sepenuhnya positif, karena yang tadi banyaknya juga masyarakat Eropa yang belum mengenal lebih jauh mengenai daripada inovasi hemat. Dalam proses pengujiannya, penelitian ini melibatkan 43 telepon atau wawancara pribadi yang dilakukan dengan pebisnis, pengusaha, peneliti, dan juga ahli. Bersama dengan penelitian pustaka yang mendalam, ini dimasukkan ke dalam pengembangan 10 studi kasus. Nanti akan kami jelaskan berikutnya. Setiap studi kasus ini juga membahas potensi inovasi hemat dengan karakteristik Eropa dari perspektif penerapan tertentu sesuai dengan karakteristik daripada masyarakat Eropa. Nah, 10 studi kasus ini kemudian kami perinci. Yang pertama adalah cara daripada teknologi ini ke aplikasi di dalam pengolahan air yang kemudian nanti akan dinikmati oleh konsumen-konsumen masyarakat Eropa. Kedua adalah penyebaran fotovoltaik organik yang hemat biaya dengan validasi di negara-negara berkembang. Kemudian elektronik tercetak sebagai teknologi platform untuk aplikasi perawatan kesehatan yang hemat. Kemudian menggabungkan pengetahuan pasar lokal yang sedang berkembang dan juga teknologi yang tinggi. Kemudian inovasi hemat di pasar Eropa. Inovasi yang inklusif dan ambang batas rendah di Fab Labs dan juga ruang pembuat. Ketujuh adalah inovasi hemat dan ekonomi yang sirkular. Artinya memang di mana inovasi ini kemudian mampu diserap dengan kondisi ekonomi pasar yang saat itu terjadi. Kemudian inovasi hemat untuk pengungsi. Banyak sekali pengungsi-pengungsi juga yang datang ke negara Eropa, baik itu dari Timur Tengah dan sebagainya. Ini inovasi-inovasi tersebut juga diberikan kepada sana ataupun dari mereka sendiri. Dan juga di Eropa, universitas dijadikan sebagai pusat inovasi hemat. Karena tadi industri seringkali kemudian memberikan investasi yang tinggi terhadap pengembangan teknologi, sehingga inovasi-inovasi hemat ini menjadi tidak masuk akal di dunia industri, sehingga
pemerintah saat itu, negara-negara di Eropa menjadikan universitas sebagai pusat inovasi hemat karena diyakini universitas akan mampu menyerap daripada kebutuhan masyarakat dengan inovasi-inovasi teknologi yang lebih terjangkau. Dan ruang lingkup inovasi hemat dan teknik tradisional untuk bangunan juga perumahan. Jadi secara keseluruhan, memang pendekatan hemat ini dapat diidentifikasi di sejumlah perusahaan Eropa dan juga organisasi penelitian atau institusi pendidikan. Meskipun istilah inovasi hemat saat itu belum dikenal secara luas. Nah, kemudian ada pertanyaan, bisakah inovator Eropa mengembangkan pola pikir hemat? Jadi ada prasyarat untuk suksesnya penerapan inovasi hemat berbasis teknologi di Eropa. Jadi kalau kita lihat ada 5 faktor penting di dalam pengembangan atau menyukseskan frugal innovation ini di Eropa. Yang pertama itu ada yang namanya perencanaan dan juga solusi, di mana setiap perencanaan kemudian setiap perencanaan yang kemudian kita susun itu juga harus mampu merupakan hasil daripada penelitian untuk kita menyerap kebutuhan daripada pasar dan menemukan solusinya. Yang kedua, akses pasar, di mana akses pasar ini juga inovasi-inovasi teknologi yang kita create atau yang kita kembangkan juga harus mampu diterima oleh pasar. Dan adaptasi aplikasi, di mana masyarakat juga harus mampu menggunakan daripada teknologi yang kita miliki dan juga menguasai framework condition, dan yang terakhir adalah teknologi. Jadi kalau kita lihat kesimpulan daripada ini adalah inovasi hemat berbasis teknologi ini membutuhkan serangkaian kemampuan yang jauh lebih luas daripada kemampuan untuk menghadirkan keunggulan teknologi. Sehingga kapasitas teknologi bahkan bukan merupakan alasan utama mengapa frugal innovation ini bisa berhasil ataupun gagal. Karena ada 5 faktor penting. Salah satunya adalah teknologi. Next. Nah, ini adalah macam-macam daripada frugal innovation atau inovasi hemat yang terjadi di Eropa pada saat itu. Di mana yang pertama adalah mengenai inovasi work water, di mana ini adalah inovasi di mana mengembangkan jaring pemanenan air. Jadi saat itu sedang berkembang kegiatan untuk pemanenan air dari bahan biomimetrik yang baru, di mana instalasi pemanenan air ini dapat dibuat lebih ringan daripada inovasi tersebut dan lebih efektif dengan harga yang murah. Dan secara paralel, aplikasi teknologi ini juga mampu meningkatkan fungsi sosial dasarnya. Kemudian satunya adalah inovasi otobok prostetik, di mana otobok prostetik ini adalah diilustrasikan sebagai kaki Jaifur. Ini adalah solusi yang sangat terjangkau, namun juga cukup standar untuk pengguna yang hidup dalam kemiskinan. Jadi ini adalah teknologi yang sudah ada, kemudian dikembangkan. Ini disebut dengan kaki Jaifur, yang kemudian diberikan kepada negara-negara yang berkembang atau kepada masyarakat kalangan miskin. Kemudian juga adalah Peak Vision. Peak Vision ini adalah implementasi dari Key Enabling Technologies, di mana Peak Vision ini mampu melakukan pengamatan dan penelitian terhadap kondisi retina daripada pasien dan kemudian melakukan decision apakah tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki atau menyembuhkan daripada kondisi retina yang rusak ataupun memang perlu dilakukan perbaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Pak Ikhwan Ngabdi Raharjo. Terima kasih Pak Alam. Selanjutnya, apakah solusi hemat sulit ditingkatkan? Studi ini menggarisbawahi bahwa skala pencapaian merupakan tantangan utama untuk frugal innovation. Dengan margin keuntungan yang lebih rendah, solusi akan berdampak ketika dideliver dalam skala yang besar dan dengan dukungan kebijakan. Jadi seperti yang terlihat di bagan ini, bahwa dengan margin rendah tetap akan bisa mendapatkan dampak yang lebih luas dengan dideliver dalam skala yang besar maupun dengan dukungan kebijakan. Kemudian yang terakhir, apakah inovasi hemat selalu positif?
Laporan sementara menunjukkan bahwa peningkatan akses untuk lebih banyak orang tidak selalu positif dengan melihat dampak etis, ekologis, dan sosialnya. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa frugal innovation yang kemungkinan besar akan berhasil jika perusahaan Eropa mempertimbangkan perspektif yang lebih luas. Dengan mempertimbangkan berapa banyak calon pengguna yang sejauh ini tidak memiliki akses ke solusi apapun, dapat meningkatkan secara substansi dampak positif pada tingkat agregat. Artinya, jika frugal innovation diterapkan dalam skala yang besar, terutama untuk orang-orang yang belum mendapat solusi, maka tetap akan memberikan dampak yang positif, walaupun ada beberapa dampak yang kurang positif sebelumnya. Kesimpulan dari studi ini adalah dengan mengacu pada hipotesis awal studi, temuannya dapat diringkas sebagai berikut. Satu, banyak orang Eropa terinspirasi frugal project seringkali didorong oleh motivasi altruistik atau motivasi sosial, tetapi pada saat yang sama yakin bahwa proyek tersebut pada akhirnya akan dapat bertahan atau bahkan menguntungkan. Yang kedua, pendekatan yang berlaku di perusahaan dengan fokus utama pada pengembangan teknologi yang masih non-frugal untuk alasan tertentu, tetapi pelaku baru dapat dimobilisasi untuk inovasi hemat. Yang ketiga, ada beberapa contoh yang sangat positif dari model inovasi yang terbuka di Eropa, meskipun sebagian besar belum terhubung dengan arus utama industri. Yang keempat, banyak teknologi merupakan platform yang relevan untuk desain solusi hemat masa depan, bahkan jika pergeseran paradigma industri belum terwujud. Yang kelima, ada tren pelanggan Eropa menunjukkan keterbukaan untuk membeli solusi hemat. Yang keenam, sebagian perusahaan menghadapi tantangan di pasar ekonomi berkembang dan sebagian mengalami kegagalan. Ketujuh, karena reaksi pasar yang lambat, perusahaan dengan ide bagus akan merasa sulit untuk mengukur penyediaan solusi hemat. Yang kedelapan, agar memperoleh dukungan kebijakan frugal innovation tidak hanya mendapatkan harga murah, tetapi juga kualitas yang lebih baik. Secara umum, poin utama untuk mempromosikan frugal innovation di Eropa adalah berikut. Satu, menginspirasi entrepreneur dengan ide-ide yang relevan. Dua, organisasi riset dan penelitian serta organisasi non-pemerintah yang tertarik frugal innovation. Ketiga, UKM mengenali permasalahannya. Keempat, multinasional company yang tertarik untuk mengeksplorasi frugal innovation. Kelima, administrasi publik yang cerdas namun terjangkau dalam praproduksi maupun sehari-hari. Yang keenam, badan-badan pembangunan mencari solusi skala besar dengan harga bersaing dan mampu menghadapi tantangan. Namun, ada beberapa hambatan terkait frugal innovation. Yang pertama, preferensi pengguna untuk higher cost dan higher prestige. Artinya, Eropa masih mempertimbangkan kemewahan dan sebagainya, sehingga belum berpaling ke frugal innovation. Yang kedua, minimnya kesempatan pengembangan teknologi dan frugal inovator untuk berkolaborasi. Ketiga, kesulitan UKM untuk bersaing di pasar. Keempat, kurangnya minat di kalangan pembeli konservatif. Kelima, daya tarik inovasi terbuka dan inklusif yang terbatas di Eropa. Agar berhasil frugal innovation di Eropa harus membesarkan daya tariknya pada tiga hal. Yang pertama, orientasi kepada pelanggan. Kedua, kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, daya tahan dan keberlanjutan. Pada akhirnya, potensi frugal innovation terletak pada hal berikut 5 hal ini untuk menangkap persaingan dengan kompetitor domestik. Satu, solusi termurah. Kedua, yang cerdas dan bertanggung jawab secara sosial lingkungan, yang ditujukan untuk konsumen dengan anggaran terbatas, tetapi tidak berada di dasar piramid. Yang kedua, dukungan bantuan untuk solusi bagi customer di dasar piramid yang tidak bertemu dengan perusahaan Eropa di pasar. Yang ketiga, solusi berdasarkan pengembangan teknologi khusus untuk pelanggan sektor publik yang membeli sistem yang lebih besar dalam skala besar sejak awal. Hal ini bisa digambarkan di dalam gambar seperti berikut. Yang horizontal adalah mengenai customer-nya, yang vertikal mengenai solusi frugal non-frugalnya. Rekomendasi untuk studi ini menunjukkan bahwa frugal innovation dapat mendukung tujuan strategis di beberapa bidang kebijakan, diantaranya satu, penelitian, pengembangan, dan inovasi. Kedua, daya saing.
Ketiga, keberlanjutan, perubahan iklim dan energi, serta ekonomi sirkular. Yang keempat, pendidikan dan keterampilan. Yang kelima, penciptaan lapangan kerja di Eropa. Yang keenam, pengurangan kemiskinan dan inklusi sosial. Studi ini juga merekomendasikan 6 tindakan berikut di bidang kebijakan penelitian Eropa. Yang pertama, mempromosikan kisah sukses melalui penghargaan. Yang kedua, seruan untuk menggunakan teknologi frugal innovation. Yang ketiga, seruan khusus untuk memelihara pendekatan yang lebih terbuka terhadap inovasi. Yang keempat, seruan khusus untuk menghadapi tantangan 2020 terkait tadi Cakrawala 2020. Yang kelima, kolaborasi antara publik dan swasta untuk frugal innovation. Yang keenam, seruan untuk kolaborasi dan pembelajaran internasional. Di luar kewenangan langsung kebijakan penelitian dan inovasi, laporan ini mengedepankan rekomendasi berikut untuk memanfaatkan momentum tambahan. Ada 6. Yang pertama, memperkuat dukungan UKM untuk pasar negara berkembang. Yang kedua, terapkan pengadaan publik untuk mendorong frugal innovation. Yang ketiga, gunakan kolaborasi internasional untuk membuka pasar. Yang keempat, memanfaatkan sinergi smart specialization dengan frugal innovation. Yang kelima, memicu inovasi baru di bidang pendidikan. Yang keenam, memastikan regulasi dan fleksibilitas yang memadai dalam mengeksploitasi relung regulasi. Beberapa hal yang menjadi catatan kelompok 3 mengenai paper ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, paper ini terdiri dari abstrak, pendahuluan, main finding, kesimpulan, dan rekomendasi kebijakan susunannya. Kemudian yang kedua, kalau dilihat lebih lanjut, belum terlihat banyak atau cukup dalam review mengenai referensi literatur di dalam paper ini. Yang ketiga, data-data kuantitatif juga kurang ditampilkan karena lebih mengedepankan wawancara dan sebagainya, kemungkinan sehingga tidak terlalu terlihat data-data secara kuantitatif. Yang keempat, kesimpulan yang disajikan cukup lengkap terkait hasil penelitian maupun arahan rekomendasi ke depan. Yang kelima, rekomendasi kebijakan cukup baik karena menyangkut area mana yang harus disupport dan langkah-langkah untuk mengembangkan frugal innovation ini. Demikian presentasi kami dari kelompok 3. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kami. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Tatang Ataufik dan Prof. Dr. Insinyur Triwijaya yang telah memberikan saran, masukan, serta perbaikan atas presentasi kami sehingga mampu memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih juga untuk rekan-rekan, mohon inputan dan masukan terkait review paper kami ini. Terima kasih. Beli ikan di Pasar Asih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.